Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya. Ini adalah analisa gold untuk hari ini tanggal 16 Juni ya guys ya, hari Senin. Ini di iPad saya tanggalnya masih tanggal 15 ya, karena di sini masih jam 7 sore atau malam. Karena saya tidak di Indonesia ya guys ya, jadi jamnya beda. Intinya kalau di Indo ini harusnya udah ganti hari ya, dan ini analisa untuk hari ini berarti tanggal 16 Juni. Oke, langsung saja guys. Prediksi saya intinya, secara inti nanti akan kita perinci ya guys ya, dan akan kita kasih juga bagaimana kesempatan untuk entry-nya, kemungkinan yang akan terjadi besok. Oke, jadi intinya gold masih akan naik, guys. Jadi prediksi saya masih sangat bullish untuk gold, masih sangat bullish ya. Kenapa? Saya ini terus terang saja di sini seperti yang kita kemarin entry ya guys ya. Kalian tahu kemarin kita entry di area re-entry di sini, yaitu ini adalah re-entry dari CSAK yang ada di sini, dan kemarin kita alhamdulillah bisa profit sebanyak 11.000 dolar ya guys ya. Kalian bisa lihat di video sebelumnya atau lihat di tab postingan ya, postingan komunitas di channel saya ini. Dan setelah itu saya belum entry sama sekali guys. Saya kemarin TP di area, mungkin di area sini ya, masih naik lagi, dan saya belum entry lagi karena memang belum dikasih kesempatan. Sebenarnya di H4 kemarin sempat membuat re-entry ya, dan saya juga telat kemarin guys, jadi saya nggak entry. Saya kalau telat tuh ya udah berarti bukan rezekinya kayak gitu, hanya kita mainnya santai-santai saja ya guys ya. Dan sebagaimana yang kalian tahu juga ya, saya untuk di gold ini hanya fokus di H4. Kalau kalian mau fokus di time frame yang lebih kecil, nanti akan saya kasih kesempatan juga opsi-opsi untuk kalian bisa menunggu area entry ya guys ya. Nah, di sini kalau kita lihat di H4 ini, kenapa saya bilang masih sangat bullish? Karena jarak antara MA50 dan mid BB itu masih berdekatan guys. Ya, jadi ini ketika MA50-nya cross ke bawah, ini kan berarti dimulainya zone zero loss ya. Tuh kalian yang belum tahu zone zero loss, kalian bisa ke ini ya guys ya, ke playlist setup A+, di situ ada level 1, level 2 sama level 3. Nah, zone zero loss ini adalah salah satu setup terbaik yang ada di BBMA. Jadi di BBMA itu ada 3 setup terbaik. Salah satunya adalah zone zero loss. Singkatnya, zone zero loss adalah ketika MA50 berada di bawah mid BB dan semua candle serta semua MA ini berada di atas mid BB. Terus zone zero loss itu bisa kita kenali ciri-cirinya guys. Kapan dia itu kemungkinan masih akan naik, terus kapan dia kemungkinan sudah akan turun. Nah, cara mengenalinya adalah dengan memperhatikan jarak antara mid BB dan juga antara M50, MA50 maksud saya. Ketika awal ini kan jaraknya masih sangat tipis. Nah, karena ini masih sangat tipis, makanya dia masih naik lagi. Di candle yang ini kan masih tipis. Nah, bisa dibuktikan dia masih naik lagi sangat tinggi. Ini memang kelihatan rendah, tapi ini H4 ya guys ya. Ini kalau kalian lihat, kalian entry 0,01 saja, sampai sini udah dapat mungkin sekitar 30 dolaran lebih lah. Saya dapat 500.000 lebih guys, hanya dengan entry 0,01 ya, dengan lot yang paling kecil lah itu. Nah, kemudian ketika jaraknya melebar, nah ini kemungkinan trennya ini akan semakin menipis guys. Tapi dengan jarak seperti ini masih termasuk jarak seperti ini ya. Ini masih termasuk jarak yang tipis guys. Kalau menurut saya ya, menurut analisa saya ini masih jarak yang tipis. Kemudian low BB di area sini ini juga belum kelihatan akan naik guys. Nah, nanti masalahnya, bukan masalahnya ya, yang jadi masalah itu adalah ketika sebenarnya bukan masalah, tapi malah justru kesempatan kalau bagi saya ya. Tapi itu bisa mendeteksi reversal, guys. Maksudnya gimana? Nanti ketika low BB ini sudah ada arah ke atas sini, terus kemudian EMA50 yang warna aqua ini sudah ke arah ke sini, akan kelihatan mau cross gini. Nah, itu kemungkinan dia akan retrace dulu ke bawah untuk membuat re-entry, baru nanti lanjut kenaikan. Biasanya seperti itu, guys. Nah, karena di sini jarak dari MA50 yang di area sini masih tipis, maksud saya belum terlalu tebal ya. Nah, jadi kemungkinan masih akan naik sangat tinggi. Ya, mungkin nggak tinggi-tinggi banget lah, guys, tapi masih akan naik, terus kemudian nanti akan turun membentuk re-entry. Jadi kalau saya, guys, karena saya hanya fokus di H4 ya, karena saya mainnya swing, kalau di H1 tuh terlalu sering ngecek chart ya, saya agak agak nggak bisa karena saya juga lagi kuliah dan sebagainya, ada banyak kesibukan. Nah, intinya kalian nanti tinggal nunggu di area sini, guys. Di ini kan re-entry ya. Kalian tinggal tinggal nunggu re-entry di area MA5, MA10 low di area sini. Oke, di area sini. Nanti kalau sudah ada re-entry, kalian bisa langsung entry. Seperti itu ya. Tapi divalidkan dulu ya guys ya. Cara memvalidkannya adalah, ingat, cara memvalidkan untuk yang agresif adalah menunggu ekstrim di time frame kedua atau time frame ketiga. Kalau ini H4, berarti time frame keduanya H1 dan time frame ketiganya adalah M15.
Jadi untuk H4 masih belum ada kesempatan untuk entry ya guys ya. Karena menurut saya ini hanya retrace dikit terus akan naik lumayan jauh guys, lumayan jauh naiknya ini kemungkinan ya. Nah, sebenarnya yang ada kesempatan entry itu di time frame kecil guys. Kalau kalian ya, yang suka scalping ya di H1, nah di H1 ini saya harap kalian jangan entry dulu karena ini baru saja terjadi yang cukup rawan guys di sini. Kenapa yang rawan? Saya katakan dulu ya, saya jelaskan dulu di sini. Di sini kalian bisa lihat ini adalah re-entry kukuh. Ini adalah setup pertama dari setup A+ yang ada di BBMA ya guys ya. Kalian ingat yaitu re-entry pertemuan mid BB. Jika ada seperti ini, maka kemungkinan besar dia akan naik sebanyak 3 candle. Ini sudah naik sebanyak 3 candle dan ini suatu masalah ya guys ya. Masalahnya apa? Masalahnya ketika terjadi re-entry, kemudian tidak terjadi momentum setelahnya, maka kita harus cut loss ya guys ya. Harus cut loss sebenarnya. Karena kemungkinan dia akan turun lagi. Nah, kemudian alasan kedua kenapa ini rawan karena di sini kalian bisa lihat MA50-nya ini sudah keluar dari low BB. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, kalau ini keluar dari low BB ya, maka itu zone zero loss-nya berakhir dan dia kemungkinan akan mengejar area low BB di sini. Jadi walaupun prediksi saya masih sangat naik guys, tapi untuk entry di H1 ini masih rawan ya. Karena ada kemungkinan dia akan turun dulu sebentar di area sini ya. Kemungkinan dia akan membuat ekstrim nanti guys. Kemungkinan akan membuat ekstrim di area sini. Kalau membuat ekstrim di area sini, berarti time frame atasnya nanti akan membuat re-entry di time frame H4 tadi. Turun dikit baru akan naik. Itu ya. Jadi apa ya? Mungkin kalian yang sudah tahu BBMA, kalian nggak akan pusing ya guys ya mendengarkan saya. Kalian akan langsung paham, oh kayak gini, oh kayak gini, oh berarti saya nunggunya kayak gini gitu. Tapi kalau yang baru banget, mungkin kalian masih bingung ya guys ya dengan BBMA apa yang saya jelaskan di sini. Dan itu sebenarnya nggak masalah. Kalian kalau belajar terus, insya Allah nanti bisa kok. Intinya masih sangat naik guys. Kalian tinggal nunggu yang namanya setup. Kalau bisa saya ingatkan, yang namanya setup itu adalah re-entry dan MHV ya guys ya, sama ekstrim sih. Tapi saya lebih suka re-entry. Jadi kalian tinggal nunggu saja re-entry baik itu di time frame H1 atau time frame M15 guys. Kalau kalian suka scalping ya. Nah, di M16 ini ada contoh yang bagus. Di sini ada Extreme Diamond. Kalau kalian tahu di setup A+ kita salah satunya yang terakhir adalah Extreme Diamond ya. Ini ada Extreme Diamond kalian tahu ya, yaitu Extreme yang bersamaan dengan EMA 50 dan setelah Extreme Diamond dia boom naik sangat tinggi ya guys ya. Naiknya tinggi banget ini. Kalau ini M15 ini sudah lumayan tinggi ya guys ya. Extreme Diamond di sini. Kalau ada Extreme Diamond di sini, berarti time frame atasnya itu sedang re-entry ya guys ya. Coba kalau ini M15 kita lihat time frame atasnya yaitu H1. Nah, benar, dia sedang membuat re-entry ya di sini. Nah, re-entry ini kalau ada re-entry, kemudian di time frame keduanya ini ada setup diamond ini ya guys ya, diamond extreme seperti ini, yaitu extreme yang bersamaan dengan low BB dan bersamaan dengan MA50 itu berarti kemungkinan dia akan naik sangat tinggi ya guys ya. Seperti itu. Intinya kemungkinan masih akan naik dan untuk entry kalian kalau scalping sebenarnya di M15 ini sedang terjadi re-entry kukuh guys di area sini ya, tapi sudah terjadi dan dia juga sudah naik sebanyak 3 candle ya. 1 sampai 3 di sini, 2 yang tengah sini, 2 terus 3 di sini dan dia belum bisa membuat momentum yang baru. Kemungkinan dia masih akan sideways guys. Kemungkinan dia akan sideways di area sini. Ya, bisa saja dia turun sebentar, speak ke sini, kemudian akan naik lagi, terus turun, ya kemudian akan naik lagi. Jadi intinya planning saya masih sangat bullish guys untuk gold ya, untuk hari Senin besok. Ya paling nggak untuk minggu ini lah guys. Untuk minggu ini kalau mungkin Senin masih turun membuat re-entry di H4 karena Senin itu kan biasanya marketnya agak slow ya guys ya. Jadi jika hari Senin nanti dia kemungkinan masih akan membuat re-entry di H4, wah saya malah seneng banget guys. Kalau dia turun ke area sini, saya malah bahagia banget. Akan saya tunggu di area sini. Tapi kalian nggak boleh entry di sini ya guys ya. Maksudnya kalian nggak boleh entry ketika kayak gini ya. Ini masih momentum, kalian nggak boleh entry ya. Kalian harus entry nunggu di momentum seperti ini. Kalau kalian fokus di H4. Ingat ya guys ya, di akun trading itu jangan digabung-gabung banyak strategi guys. Itu nanti kalian akan konsistennya itu terpecah ya. Karena setiap metode itu ada kalanya dia akan SL, ada kalanya dia akan TP, guys. Logikanya sebenarnya gampang ya. Logikanya tuh seperti ini, guys. Logikanya. Logikanya ketika ketika kalian dalam satu akun ya, dalam satu akun itu ada dua plan, plan pertama dan plan kedua di area sini. Saya tulis dua ya. Nah, plan pertama ini kemungkinan dia akan berhasil, misal TP, TP, kemudian yang ketiga SL.
Kemudian yang kedua ini bisa saja di SL, TP, TP gitu. Nah, masalahnya kalau kalian nggak konsisten, guys, kalian ya akan terkena mental, guys. Saya di sini karena pertama pakai pakai metode kedua, ternyata SL. Kalian ganti metode pertama, TP sekali, pakai metode pertama lagi, SL lagi. Setelah SL ganti lagi ke pertama, ke kedua mas ya. Ke kedua nanti masih SL lagi, ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi. Nah, kalau kalian gonta-ganti seperti ini, nanti metode itu tidak akan bisa berjalan secara maksimal, guys. Karena metode itu pasti TP kalau silang ini TP untuk saya lingkaran ya, guys ya. TP saya ibaratkan lingkaran, kemudian silang SL, mungkin TP lagi, TP lagi, TP lagi, SL kayak gitu. Nah, kalau kalian ganti-ganti metode, nanti kalian tuh akan dapat X-nya terus gitu, guys. Ketika ini X, kalian langsung ganti metode. Terus harusnya setelahnya ini harusnya kalian bisa TP pakai metode yang ini, tapi kalian terlanjur pakai metode yang lain, akhirnya nggak jadi TP. Nah, itu masalah, guys. Makanya kalau menurut saya dan itu yang akhirnya membuat saya profitable itu saya fokus ke satu strategi di setiap akun, guys. Saya nggak menyuruh kalian fokus di BBMA ya. Kalau kalian memang sukanya ICT, SMC atau supply demand atau support resistance itu bebas, guys. Tapi saran saya jangan dicampur akunnya. Yang BBMA khusus BBMA, kemudian yang SNR khusus SNR, yang ICT khusus ICT dan sebagainya. Nah, nanti di akhir kalian akan bisa melihat mana yang cocok pada kalian, mana yang paling profitable, dan itulah yang akan kalian gunakan. Kalau memang cocoknya di ICT ya bebas, guys. Karena apa ya? Karena trading ini sebenarnya nggak ada salah, nggak ada benar, guys. Nggak ada salah, nggak ada benar. Jadi semuanya itu ya yang penting profit lah, guys. Yang penting profit. Kayak misalnya saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Kalau BBMA, guys, kalau BBMA, ini BBMA yang saya tahu ya, ya yang saya pelajari. Kalau naik kayak gini, kita nggak akan sell. Iya kan? Tapi ada metode ketika kalian pakai metode support resisten, kalian di area sini akan sell, guys. Memanfaatkan retracement yang sini ini. Apakah beneran turun? Beneran. Apakah profit? Ya beneran profit kalau pakai kalian support resisten. Karena di sini ada semacam apa ini, guys? Resisten ya. Kemudian dia turun. Walaupun naik lagi. Nah, kalau BBMA kita akan menunggu di area sini untuk pullback ke area-area entry baru kita naik. Nah, itulah alasan jadi semua metode itu tuh sebenarnya nggak ada salah, nggak ada benar, guys. Dia tuh tergantung aja dia tuh memanfaatkan tren atau memanfaatkan pullback atau memanfaatkan area resisten di sini atau memanfaatkan breakout ya, yang strategi breakout di sini ada apa namanya? Ada resisten kan. Kemudian dia breakout, candle yang ini breakout, setelah breakout kalian entry dan beneran naik tinggi. Kalau kalian pakai breakout. Tapi kan kalau kita kan kita pakai re-entry. Dan di sini ada re-entry kuku. Berarti dia minimal akan naik 3 candle. Setelahnya turun membuat re-entry lagi, naik lagi. Gitu, guys. Jadi saran saya tetap istiqomah ya. Apa ya? Istiqomah itu apa? Disiplin lah sama target kalian. Nah, untuk kalian yang masih bingung ya dengan metode apa yang saya pakai, kalian bisa simak playlist di channel saya, guys ya. Nah, di channel saya ini sebenarnya lengkap, guys. Kalian bisa mulai dari level 1 di BBMA Basic ini di 8 video. Kemudian setelahnya di level 2 ya BBMA Multi Time Frame. Kemudian untuk cara entry-nya kalian bisa fokus ke kumpulan setup A plus BBMA Om Ali. Ini setup terbaik yang di BBMA Om Ali, guys. Jadi misalkan kalian punya tiga tiga apa channel, kok tiga channel, tiga apa akun, kemudian satu akun pakai yang level satu akun pakai level 2 dan level 3 ini. Nah, itu kalian akan ini, guys. Dari 3 video ini menjadi 3 akun, itu insya Allah akan berkembang, guys. Karena ini emang ini yang setup terbaik lah, guys. Ini memang jarang terjadi ya, tapi sekali terjadi kalian bisa profit banyak gitu. Jadi saya sarankan kalian konsisten ya, guys ya. Dan ini jadi melebar ya, nggak apa-apa lah kita sering-sering saja. Intinya untuk gold untuk besok masih naik, guys. Masih naik. Kalau kalian punya hold kan, saya masih hold posisi di area sini, guys. Tidak saya share ya, karena itu di akun prop firm. Kayak saya nggak kurang nyaman share di akun prop firm ya, karena ya itu ada apa identitas saya gitu, jadi saya masih kurang nyaman untuk meng-share-nya. Kemungkinan besok kalau memang saya sudah nyaman, insya Allah akan saya share juga, guys, di akun platform yang saya gunakan. Intinya di akun platform tuh saya ada entry di area sini dan masih saya hold, guys. Saya hold sampai udah ada 5 hari. Saya kemarin open apa close close di hari weekend, close hari Jumat juga masih saya close, masih saya tahan sampai sekarang gitu. Nggak tahu nanti open market dia turun apa naik, tapi yang jelas saya ada entry di area sini, masa saya hold dan belum akan saya TP, guys. Kemungkinan masih akan naik. Ya nanti kalau di H4 ini sudah membuat ekstrim, kemudian MA50-nya dia sudah mulai mendekat dari low BB, menjauh dari mid BB, kemungkinan dia akan reversal turun. Nah, itu baru nanti akan saya TP.
Jadi kalau sudah tahu BBMA itu nanti kalian enak guys, kalian tuh udah tahu, ini masih naik apa masih turun ya, masih naik apa masih turun ya gitu. Jadi kalian bisa tahu kapan nanti TP, kapan nanti SL gitu. Dan saran saya mainnya santai-santai saja guys ya. Kalau SL ya udah SL gitu. Yang penting sesuai plan, plannya jangan diganti-ganti. Oke, karena kalau diganti-ganti seperti penjelasan saya tadi, kalian akan sulit untuk bertahan guys di trading ini. Karena ya metode itu ya tadi itu guys. Oke, oke mungkin cukup sekian dulu ya. Saya rasa sudah cukup dan saya senang guys melihat kalian sering bertanya di kolom komentar itu ya. Kalian tanya saja, insya Allah akan saya jawab guys kalau saya senggang dan memang pertanyaannya tidak terlalu mendetail itu akan saya jawab. Tapi kalau terlalu mendetail itu saya menjawabnya kadang susah guys diketikkan itu. Takutnya malah saya salah paham gitu. Tapi itu akan maksudnya saya simpan kok guys pertanyaan kalian yang terlalu mendetail tuh saya simpan, saya screenshot, saya masukin ke notes ya. Itu saya masukin ke ide konten gitu. Insya Allah nanti suatu saat akan saya bahas di video lah ya, akan saya bahas di video. Sekarang saya akan fokus ke ya ke hal-hal seperti ini lah guys, membantu kalian untuk analisa, membantu arah besok dan supaya kalian tahu juga apa yang saya analisa hariannya gitu guys, cara saya analisa gitu. Nah, ini di daily juga sudah membuat momentum ya guys ya. Ini bagus banget. Terus apakah momentum ini sudah akan membuat reentry? Belum ya. Belum. Di sini kalian bisa lihat di sini ada reentry kukuh kemudian dia sudah naik sebanyak 3 candle ya guys ya. Bagus ya. Ini reentry kukuh ini apa? Reentry kukuh ini adalah ini setup yang apa A plus yang nomor pertama ya guys ya, yang paling bawah ini golden setup namanya. Itu kalau ada re-entry di pertemuan mid DB itu hampir sudah pasti akan naik sebanyak 3 candle. Tapi kalau di time frame daily biasanya cuma 2 candle guys karena candlenya besar dan ini kebetulan bisa bisa sampai 3 candle ya. Ini sangat bagus trennya. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya guys ya. Akhirul kalam kalau kalian mau cari entry berarti kalian tunggu di H1 atau M15 ada yang nanti ada ekstrim, MHV atau re-entry ya guys ya. Kalau kalian belum paham, kalian simak dulu videonya, video saya. Karena kalau belum paham terus kalian maksa pakai metode itu, yang ada malah kalian buang uang nanti guys, ya. Beneran difahami dulu metodenya, baru kalian entry ke market. Oke, mungkin cukup sekian dulu guys. Saya doakan kalian semua sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.